Aksi demo di depan Kejaksaan Negeri Kendari, Sulawesi Tenggara menuntut pembebasan seorang aktivis perempuan Tisarani yang ditangkap tim Kejari hari ini berakhir ricuh. Para pendemo tersinggung dengan kalimat yang dilontarkan staf Kejari. Aksi kericuhan baru mereda setelah pihak keamanan dari Polres Kendari memfasilitasi demonstran untuk bertemu dengan Kepala Seksi Intelijen Kejari dan menjelaskan proses penangkapan. Dapat saya jelaskan di sini, demi Allah, demi Tuhan saya berjanji, saya bersumpah bahwa tidak ada satupun yang menunggangi kegiatan penegakan hukum yang saya demi Allah. Para demonstran mensinyalir adanya kejanggalan terhadap proses hukum yang diberlakukan terhadap Tisarani. Sebab yang bersangkutan meski telah divonis oleh JPU 4 bulan penjara pada 2019 lalu karena diduga melanggar Undang-Undang ITE, namun baru dieksekusi pada 11 Februari 2022. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi kericuhan tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan hadirkan perkembangan penyelidikan kasus ritual maut yang menewaskan 11 pengikutnya. Saya Abraham Silaban. Ruang fraksi di kantor DPRD Probolinggo disegel demonstran. Masa kecewa lantaran wakil rakyat tidak ada di tempat saat berunjuk rasa. Saling dorong terjadi saat anggota Ormas di Probolinggo menggeruduk kantor DPRD. Masa kecewa aspirasi mereka tidak dapat ditampung lantaran anggota dewan tidak ada di tempat. Diduga anggota DPRD Probolinggo sedang melakukan kunjungan kerja. Sedianya pengunjuk rasa menyampaikan kekecewaan mereka terkait penyelesaian PHK tenaga tidak tetap di RSUD Probolinggo. Tak kehabisan akal, masa pun menyegel ruang fraksi. Tidak mampu, tolong turun. Turun! Uang rakyat jangan dimakan pomplok gitu dan keluarganya, Mas. Dia tahu dosa kok. Saya sangat kecewa. Islam tapi maling. Sangat kecewa banget. Saya sangat kecewa banget. Selanjutnya, kami besok hari Rabu mau tidak mau harus bertangan. Karena rakyat, wakil rakyat kita sudah tidak bisa kami bertanggung jawabkan sekarang ini. Permasalahan yang dibawa demonstran ini bermula ketika 128 pegawai tidak tetap mendapat pemutusan hubungan kerja lantaran tidak lolos seleksi. Pegawai yang di PHK pun berharap bisa mendapatkan pekerjaan di tengah tingginya kebutuhan ekonomi saat pandemi. Diduga terkena percikan api dari pembakaran sampah, gudang penyimpanan BBM di Kota Medan ludes terbakar. Api menyambar 7 rumah warga dan mengakibatkan kepanikan warga. Warga Jalan Ilenggang Nangka, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan dikejutkan dengan kebakaran yang melanda gudang bahan bakar minyak. Sejumlah ledakan terjadi saat api melahap bangunan. Dahsyatnya kebakaran bahkan menyebabkan 7 rumah warga yang berada di sekitar lokasi ikut terbakar. 3 mobil warga juga hangus dilalap api. Panik dan kaget, seorang warga pun jatuh pingsan. Ia terpukul melihat rumahnya ludes dilalap api. Ada satu gudang dan beberapa rumah, lebih kurang 6 atau 7 rumah yang mengalami kebakaran dari mulai kerusakan ringan, sedang, dan berat. Jadi saat ini masih berlangsung pemadaman oleh petugas Dinas Kebakaran Kota Medan. 15 mobil pemadam diturunkan untuk mengatasi kebakaran. Setelah 3 jam, api berhasil dipadamkan. Api diduga dipicu percikan dari pembakaran sampah yang menyambar tangki di gudang BBM. Akibat kebakaran, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran kini ditangani jajaran Polsek Medan Labuhan. 20 rumah rusak berat akibat banjir bandang di Jorong Lundar, Nagari, Pantai Timur, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Lundar yang disebabkan curah hujan tinggi.
Banjir bandang terjadi di Jorong Lundar Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Banjir terjadi akibat hujan deras yang terjadi sejak Minggu siang. Lundar terjadi banjir bandang lagi. Air yang berasal dari luapan sungai Lundar menghantam sekitar 50 rumah, 20 diantaranya mengalami rusak berat. Arus banjir berupa material kayu dan batu menjadi penyebab utama kerusakan rumah. Karena dari mulai jam 4 terjadi curah hujan cukup tinggi dan menyebabkan aliran sungai cukup deras dan adanya penyumbatan di jembatan yang mengalir, jadi airnya meluap menyebabkan banjir. Jadi dari kejadian tersebut ada beberapa rumah yang terendam dan dipenuhi oleh lumpur pasir yang dibawa oleh banjir, kemudian juga ada potong-potongan kayu bekas penembangan. Sejumlah akses jalan kampung tersebut bahkan putus total akibat longsor. Beruntung tidak ada korban luka dan korban jiwa pada peristiwa ini. Namun warga berharap segera dilakukan evakuasi dan bantuan dari dinas terkait maupun pemerintah setempat. Kelangkaan minyak goreng masih berlanjut. Minimarket dan pasar swalayan di sejumlah wilayah di Indonesia digeruduk mama dan mengantre sejak pagi demi mendapatkan minyak goreng. Antrian panjang ini terjadi di sebuah minimarket di Jalan Yosudarso, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Warga rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng seharga Rp14.000. Pembeli yang membludak membuat kondisi toko menjadi tidak kondusif. Keributan pun tidak terhindarkan. Kasihan orang bertumpuk kayak begini loh. Iya, ayo silakan. Ayo. Dari tadi udah aku bilang. Iya, macetnya. Antrian yang membludak juga membuat ruas jalan di depan minimarket ini macet total akibat banyaknya kendaraan warga yang terparkir. Iya, karena di sana kan mahal. Di sini mah murah. Berapa di sini, Kak? 28.000 2 liter. 2 liter ya. Kalau di pasar? Kalau di pasar 1 liter 20, ada yang 28. Kita satu orang dapat 2 liter. Satu orang dapat 2 liter dan itu tidak kita izinkan untuk anak-anak yang membeli karena kita khawatirkan ini tidak merata jadinya kan, Pak. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, ratusan emak-emak ini berebut masuk ke pasar swalayan untuk berburu minyak goreng. Di pasar swalayan ini antrian terjadi 2 kali dalam seminggu saat kiriman minyak goreng datang. Membludaknya pembeli membuat kepolisian Polresta Mojokerto turun ke lokasi untuk melakukan penjagaan. Polisi meminta agar pengunjung taat protokol kesehatan. Tidak jauh berbeda, antrian warga membeli minyak goreng juga terjadi di salah satu pasar swalayan di Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Agar tertib, pihak swalayan menggunakan kupon antrian. Warga hanya diperbolehkan membeli 1 kali dengan maksimal pembelian 2 liter minyak seharga Rp14.000 per liter, itu pun pada jam tertentu. Jenazah korban ritual maut di Pantai Panyangan, Jember, Jawa Timur dimakamkan. Isak tangis anak keluarga mewarnai rumah duka korban. Sementara itu, salah satu korban selamat yang kini dirawat merupakan pimpinan Padepokan Tunggal Jati Nusantara. Isak tangis keluarga korban ritual maut di Jember, Jawa Timur pecah saat jenazah pasangan suami istri tiba di rumah duka di Dusun Keranjan, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Kelima anak korban tak kuat menahan tangis melihat jasad kedua orang tuanya terbujur kaku. Kedua jenazah ini sebelumnya dibawa ke Rumah Sakit Dr. Subandi untuk diotopsi bersama jenazah lainnya. Usai dimandikan dan disalatkan, warga langsung menghantarkan jenazah ke pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Tetangga mengaku korban dikenal ramah dan banyak berbuat baik bagi lingkungan sekitar. Pada kehidupannya kalau kita lihat bahwa dari sebelumnya, tapi dia masih bisa berbuat baik untuk orang yang di sekitar. Untuk pekerjaan sendiri, kerjanya apa ini? Ini adalah sales. Sementara itu, Rumah Sakit Subandi Jember, Jawa Timur kini masih merawat 2 pasien korban selamat ritual maut Pantai Payangan. Kedua korban selamat perlahan membaik setelah sebelumnya alami sesak nafas dan sakit di dada. Salah satu pasien yang dirawat merupakan pimpinan Padepokan Tunggal Jati Nusantara.
korban yang selamat. Sampai saat ini ada 2 korban yang dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Ini dan kondisi alhamdulillah sudah stabil semua kondisinya. Hingga kini Polres Jember telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait peristiwa meninggalnya pengikut Padepokan yang melakukan ritual di Pantai Payangan. Dari Satreskrim Polres Jember telah memeriksa beberapa saksi, termasuk daripada anggota atau jemaah dari aliran Tunggal Jati ini. Terus meninggal 14. Sebelumnya belasan orang meninggal dunia tenggelam setelah ditelan ombak saat menggelar ritual di Pantai Payangan, Jember. Korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan di Pantai Payangan, Desa Sumberjo, Ambulu, Jember, Jawa Timur. Tim mereka latihan kanuragan semalam untuk nyoba ilmu, sepertinya seperti itu, dan tergulung ombak. Warga setempat menuturkan peristiwa terjadi saat puluhan orang tengah menjalani ilmu kanuragan pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Puluhan emak-emak di Padang menggeruduk kantor DPRD Kota Padang, Sumatera Barat. Informasi tersebut satu dari 5 berita pilihan hari ini. Siapa di dalam? Oh tidak, siapa? Seorang wanita bersama keluarganya ini mengamuk tak karuan saat mendapati suaminya tengah berada di sebuah kamar kos bersama seorang wanita yang diduga selingkuhannya. Keduanya kedapatan sedang berdua di kamar kos di Kota Sorong, Papua. Pria ini berusaha mengadang istri dan keluarganya agar tak menganiaya wanita yang diduga selingkuhannya. Karena keributan tak kunjung reda, polisi yang tiba langsung membawanya ke Polres Sorong Kota untuk dimintai keterangan. Kasus dugaan perselingkuhan ini kini ditangani Satreskrim Polres Sorong Kota. Sejumlah pihak yang berseteru pun masih dimintai keterangan, termasuk sejumlah saksi. Puluhan emak-emak ini menggeruduk kantor DPRD Kota Padang sebagai bentuk protes vaksinasi. Emak-emak ini berteriak lantaran anak mereka tidak diperbolehkan masuk sekolah karena belum vaksin. Sebelumnya Dinas Pendidikan Kota Padang mengatur bahwa pembelajaran tatap muka hanya dapat diikuti oleh peserta didik yang telah divaksin. Para wali murid ini keberatan dengan kebijakan tersebut dan berharap direvisi oleh wakil rakyat. Keributan ini terjadi saat terduga pelaku kasus narkoba yang akan dibawa polisi tiba-tiba kabur ke atap rumah dalam kondisi tangan terborgol. Polisi sempat melepaskan beberapa tembakan peringatan karena pelaku tidak mau turun. Pelaku akhirnya turun dari atap rumah setelah dibujuk ibu dan beberapa anggota keluarganya. Warga Punai Jaya, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara ini ditangkap lantaran mengedarkan narkoba. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk sabu dari lokasi penggerebekan. Diam, polisi. Banget merah. Tuna yo. Tuna yo. Kau ngerti kan dosa kau? Iya, Pak. Inilah detik-detik saat aparat Polrestabes Palembang menggerebek pelaku pembobol rumah kosong. Pelaku sebelumnya beraksi dengan merusak pintu rumah di Jalan Dwi Kora yang sedang ditinggal pemiliknya. Pelaku yang beraksi dengan 2 temannya tersebut kemudian menguras isi rumah dan membawa dengan mobil. Akibat pembobolan ini, korban merugi hingga 500 juta rupiah. Sementara pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Kepulan asap keluar dari sebuah motor yang terbakar di depan masjid kawasan alun-alun Pasuruan, Jawa Timur. Kebakaran ini pun menjadi tontonan warga dan pengendara yang sedang melintas. Sebelum terbakar, motor sempat mogok dan berupaya diperbaiki oleh pemiliknya.
Saat diperbaiki dan di-starter, motor tersebut tiba-tiba mengeluarkan percikan api dan terbakar. 2 unit pemadam Kota Pasuruan diterjunkan guna memastikan proses pendinginan berjalan sempurna dan tidak kembali mengeluarkan api. Untuk kesekian kalinya anggota DPR mengusir mitra kerjanya dalam rapat di gedung DPR. Ainus Prime kembali usai jeda berikut.